Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya pembahasan soal properties kimianya. Oke, soal selanjutnya ada pada suhu yang sama larutan glukosa 0,8 m ternyata isotonik. Nah, masih ingat isotonik? Isotonik itu apa yang sama? Tekanan osmotiknya sama, V-nya sama ya, dengan X garam KCl, mR-nya 74,5 dalam 250 ml larutan. Maka nilai X adalah, tadi X-nya apa? Gramnya kan. Oke, dia bilang bahwa isotonik berarti pi glukosa dia akan sama dengan V dari KCl, gitu kan? Oke, karena di sini yang ini udah molaritas, P itu rumusnya apa? Ingatnya transportasi terbaru di Jakarta yaitu MRTI sama dengan MRTI. Oke, yang glukosa tuh udah M ya, berarti ini nggak masalah. Yang ini itu tuh masih dalam bentuk gram. Bahkan yang ditanyakan gram. Berarti yang ini perlu dijabarkan ya gram per ml. Oke, M-nya berapa yang ini? 0,8. Oke, karena T itu 8 berarti dia akan sama. Betul? T-nya sama. Terus dia bilang di sini juga suhunya sama, bisa kita coret gitu. Kok yang I sih T ya? Sorry, ini tetap I gitu. Nah, berarti I-nya glukosa. I itu glukosa itu non elektrolit, berarti sama dengan 1. Yang ini kita jabarkan. Gram per ml-nya berapa? ml-nya 74,5 kali 1000 per 250 gitu kan. Nah, ini R-nya tadi sama, T-nya sama, I-nya. I KCl. KCl itu kan kalau diionisasikan jadi K plus dan Cl min. Berarti I-nya ada 2. Gitu kan? Ya, tanyakan gramnya. Ini kita coret jadi 4. Gitu kan? Oke. 4 kali 2 8. Ini juga 0,8. Berarti bisa kita coret dong. Coret jadi 10 ya. Gitu. Maka gram sama dengan ini ke atas 74,5 dibagi 10 yaitu 7,45 gram. Oke, itu jawabannya segini. Paham ya? Kita lanjutkan. Wah, ini cukup panjang soalnya. Larutan A dibuat dengan cara melarutkan 0,1 mol etilen glikol dalam 500 gram air. Sedangkan larutan B dibuat dengan melarutkan 0,1 mol Na2SO4 dalam 500 gram air juga. Bila Na2SO4 terionisasi sempurna dalam air, maka perbandingan penurunan titik beku. Nah, berarti perbandingan penurunan titik beku berarti delta TF. Karena kan titik beku ya. Nah, dia nanya perbandingannya. Berarti kita bandingkan antara delta TF larutan A dengan delta TF larutan B. Berapa perbandingannya kan? Ditanyakan perbandingan. Oke, delta TF itu rumusnya apa? Oke, karena ini sudah dalam bentuk mol, berarti kan rumusnya mol kali 1000 per pelarut dalam gram kali KF kali I ya. Sedangkan delta TFB juga sama mol kali 1000 per pelarut dalam gram kali KF kali I. Oke, A itu tadi apa? Etilen glikol. Betul ya, larutan etilen glikol. Etilen glikol 0,1. Berarti molnya 0,1 kali 1000 per pelarutnya berapa? 5. Gramnya 500 kali 500 kali KF-nya. Nah, karena KF-nya sama sebenarnya bisa kita coret ya. KF itu kan sama, berarti coret I-nya berapa? Etilen glikol itu I-nya sama dengan 1 gitu. Mol ini berapa molnya? Mol larutan B 0,1 juga kan? 0,1 kali 1000 per pelarutnya berapa? Pelarutnya juga 500. I-nya Na2SO4. Na2SO4 kalau diuraikan jadi apa? Na2SO4. Dia terurai jadi 2Na plus tambah tambah apa? SO4 2 min. Berarti ielnya ada 2 ya. Ini 1, ini 2, berarti ada 3 gitu. Lihat, ini kita coret 0 sama-sama 0,1. Ini juga 1000 per 500, ini 1500 sama. Berarti 1
sama dengan 3. Berarti artinya 1:3 perbandingannya. Kayak gitu ya. Itu untuk nomor soal ini. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Ada dalam suatu eksperimen ada larutan HZ. HZ ini 1 molar. Memiliki titik beku minus 3,30 derajat Celcius. Ditanyakan faktor Van Hoff untuk larutan HZ dengan konsentrasi tersebut adalah, oke, ditanyakan faktor Van Hoff. Kalau TF ini kan memiliki titik beku nih, titik bekunya min 3,3, berarti kan TF-nya sama dengan min 3,3 derajat Celcius. Oke, kalau TF-nya segini, maka delta TF-nya berapa? Artinya kan tinggal hilangin nolnya kan? Kan untuk ini tuh TF 0-nya 0, min 3,35 berarti plus 3,3 derajat Celcius, atau tadi perubahannya tinggal hilangkan minusnya aja ya kalau air. Gitu. Sedangkan rumus delta TF tadi apa? Delta TF itu sama dengan M kali KF kali I. Delta TF-nya 3,3 derajat Celcius, M-nya berapa? 1 molar kan? KF-nya 1,86. Nah, ditanyakan faktor Van Hoff, I ini yang ditanyakan. Berarti I sama dengan 3,3 dibagi 1,886. Gitu kan ya? Berarti jawabannya 1,77. Nah, ini faktor Van Hoff. Oke, paham ya? Dipahami? Dari ini ke sini juga bisa kan ya? Bisa dipahami ya? Kan kalau cari TF itu TF 0 min delta TF gitu kan, ininya min 3,3, ininya 0, ini min X. Nah berarti kan ini pindah ruas, berarti X nya sama dengan 3,3. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini pasangkanlah simbol dan arti berikut. Oke, P0, kalau P0 apa? P0 itu ini ya pasangannya tekanan uap larut murni. Jadi P0 itu ada kata pelarut murni. Kalau delta P atau saya sering nulisnya gini ya, delta P itu ini dia penurunan tekanan uap jenuh larutan gitu. Depannya ada kata penurunan. Kalau P, nah kalau P ini tekanan uap jenuh larutan. Hati-hati ketukar ya. Kalau P0 pelarut murni, kalau delta P depannya ada kata penurunan, kalau P tekanan uap jenuh larutan. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Soal selanjutnya, manakah yang termasuk contoh dari aplikasi penurunan titik beku? Oke. Mencairkan salju dengan urea, betul? Ya, ini betul. Ini termasuk contoh dari penurunan titik beku. Yang selanjutnya, mengubah air laut menjadi air tawar. Nah, ini contoh apa? Ini bukan penurunan titik beku, tapi contoh dari tekanan osmotik. Gitu. Atau ini osmosis balik ya, gitu. Mengawetkan ikan dengan garam dapur. Nah, ini juga salah, bukan penurunan titik beku. Ini termasuk tekanan osmotik. Seperti itu. Nah, terus cairan infus yang dimasukkan dalam tubuh manusia, ini juga salah ya, bukan penurunan titik beku. Ini juga termasuk tekanan osmotik gitu. Tulisannya semakin kesini semakin jelek ya, maaf ya. Pemakaian glikol pada radiator mobil bermotor. Nah, iya ini juga betul. Berarti ada dua ya, mencairkan salju dengan urea dan pemakaian glikol pada radiator kendaraan bermotor. Oke, kita lanjutkan. Soal selanjutnya, larutan di bawah ini pada suhu yang sama akan isotonik. Nah, ada pertanyaan lagi nih, isotonik ya. Lagi-lagi isotonik dengan larutan CaOH 2 kali 0,5 M. Ingat isotonik itu apa? V-nya sama, tekanannya sama ya. V-nya sama, berarti V itu kan sama dengan M R T I. R sama T-nya kan sama kan? Ini sama, jadi untuk mencari yang isotonik cukup cari M dan I-nya yang sama gitu. Cari M kali I-nya yang sama. Dia ingin mengharapkan dengan ini CaOH 2 kali yang sama. Kan kalau CaOH 2 kali diiolisasikan jadi apa?
Ca2 plus tambah 2O- kan. Berarti I-nya ada 3 gitu kan. Ini 2, ini 1. Berarti 0,5 kali 3. Berarti sama dengan 1,5. Nah, berarti cari M kali I-nya yang 1,5 juga. Berarti itu isotonik gitu. Oke, kita satu-satu. NaNO3. Berarti kita ionisasikan jadi Na plus dan NO3 min. Berarti ionnya ada 2. Maka ini kali 2. Berarti sama dengan 2. Berarti ini salah ya. Yang kita cari yaitu yang 1,5. Yang ini berarti 2K plus tambah SO4 2 min. Berarti ada berapa? Ada 3. Nah, berarti ini kali 3. Nah, 1,5. Nah, berarti ini jawabannya yang betul. Gitu ya. Kalau ini kita bahas yang lainnya. Kalau ini berapa? Ini non elektrolit ya. Berarti kalau non elektrolit I-nya berapa? I-nya sama dengan 1. Iya, betul. Berarti kali 1 itu sama dengan 0,5. Kalau ini, kalau kita ionisasikan jadi Fe3 plus sama 3Cl min. Berarti 3 tambah 1. Berarti ada 4. Kali 4. Berarti sama dengan 2. Nah, ini juga salah ya. Yang ini 2Al3 plus dengan 3SO4 2 min. Berarti ada berapa? 3 tambah 2 ada 5. Berarti ini kali 5. Ini 2,5. Nah, berarti gitu ya. Oke, sampai sini pembahasannya di bagian 3. Nanti kita lanjutkan ke bagian 4. Ini bagian 4 ya. Nanti dilanjut ke bagian 5. Jangan lupa klik subscribe, like and comment video ini ya. Thank you.